Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Anjalfi. Nama saya Safri Wahyuni. Nama saya Zahratul Farhani. Kami dari kelompok 9 tentang materi sarana dan prasarana pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Ucian Jausi akan menjelaskan yaitu konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu ilmu yang berupa sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia dapat saling bekerja sama sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, walaupun dari golongan tertentu dan dari masyarakat luas. Yang kedua, yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu fasilitas pendukung yang dapat menunjang sebuah proses kegiatan organisasi saja yang termasuk di dalamnya satuan pendidikan atau sekolah. Sekian dari saya. Saya Zahratul Farhani akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu ada 5. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Maksudnya, setiap sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai atau siap digunakan agar terwujudnya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip efisien. Setiap sarana dan prasarana pendidikan dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaannya bagi orang yang ingin memakainya. Jadi, pengguna sarana dan prasarana tersebut harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak boros. Jika perlu, diadakan pembinaan kepada orang-orang yang ingin menggunakan sarana dan prasarana tersebut agar tidak jadi kesalahan dalam penggunaan sarana dan prasarananya. Yang ketiga, prinsip administrasi. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus selalu berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Setiap sarana dan prasarana pendidikan itu harus selalu diorganisasikan agar jelas orang-orang yang terlibat di dalamnya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Jika ada orang bertanggung jawab, maka penggunaannya akan lebih jelas. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Prinsip kekohesifan maksudnya antara orang-orang yang bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut saling bekerja sama dengan kompak. Sebab antara satu sarana dan satu prasarana saling berhubungan dan saling berkaitan. Itulah 5 prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara umum. Adapun prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan secara khusus yaitu lahan, bangunan, dan kelengkapan. Saya Safri Wahyuni akan melanjutkan tentang teknik-teknik manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan sebuah rencana pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada sebuah jenis program pendidikan dan sebuah tujuan yang ditetapkan. 2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu misalnya untuk mengadakan tanah dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan atau pemanfaatan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan
merupakan suatu tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu penyusunan jadwal yang harus dibagi agar tidak terbentur dengan kelompok lainnya. Yang kedua, hendaklah kegiatan pokok tersebut yang ada di sekolah merupakan prioritas utama. Lalu, waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran tersebut. Lalu, penugasan atau penunjukan sebuah personil sesuai dengan keahlian yang dipunyai pada bidangnya. Kemudian, penjadwalan yang dilakukan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antar kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah penunjang untuk keaktifan sebuah proses belajar mengajar. Pemeliharaan atau maintenance merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan mengusahakan agar sebuah sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap terjaga dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam proses pendidikan. Sekian penjelasan